Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Halo, selamat datang dan selamat menyaksikan video ini. Di sini saya akan membahas moderasi beragama secara detail dan menarik. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nisa Dewi Agustianisi dengan NPM 41834032400018. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Yang terhormat, Bapak Irham selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan teman-teman yang saya hormati. Saya sangat senang bisa berbagi informasi dan pengetahuan dengan kalian semua yang sudah berkenan menonton video presentasi yang telah saya buat. Yuk kita mulai. Arti dalam moderasi beragama yaitu cara pandang dan sikap dalam beragama yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan menghargai perbedaan. Moderasi mendorong umat beragama untuk bersikap moderat, tidak ekstrim, dan tidak fanatik dalam menjalankan agamanya. Jadi, di dalam konteks ini, moderasi beragama memiliki makna yang lebih spesifik, yaitu menghindari sikap ekstrim dan radikal, menjalankan ajaran agama secara seimbang, dan membangun dialog dan komunikasi antar umat beragama. Wasatiyah terdapat 4 pilar penting, yaitu 1. Pilar keadilan, adil yang tidak memihak kepada salah satu seseorang yang berselisih. 2. Pilar keseimbangan mengarah pada satu tujuan yang penting, syarat dan kadar dapat terpenuhi semua bagian. 3. Adil, artinya dapat memberikan hak-haknya pada setiap individu dengan hak pemiliknya. 4. Adil yang dinisbatkan pada ilahi, artinya rahmat dan kebaikannya. Fungsi moderasi beragama yang pertama ada menjaga kerukunan antar umat beragama, yaitu menjadi jembatan untuk membangun dan menjaga hubungan harmonis antar umat beragama dengan saling menghormati, toleransi, dan menghargai perbedaan. Konflik dan perselisihan dapat dihindari. Yang kedua ada mencegah ekstremisme dan radikalisme, yang dimaksud dengan paham-paham ekstrim dan radikal yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Sikap moderat dan toleran dapat meredam potensi konflik yang dipicu oleh fanatisme dan intoleransi. Yang ketiga ada membangun masyarakat yang damai dan harmonis, yaitu membangun masyarakat yang damai, harmonis, dan toleran, dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai. Yang keempat ada meningkatkan kualitas kehidupan beragama, yang dimaksudnya dengan untuk menjalankan agamanya secara seimbang dan bermakna. Fokusnya bukan hanya pada ritual, tetapi juga pada pengembangan diri, sosial, dan kemanusiaan. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri moderasi beragama. Yang pertama ada keterbukaan, yaitu orang yang moderat dalam beragama tidak merasa paling benar dan mau menerima perbedaan pendapat. Mereka juga terbuka untuk mendiskusikan perbedaan pendapat dengan cara yang santun dan konstruktif. Yang kedua ada berpikir kritis, untuk menghindari pemahaman yang sempit dan kaku, serta untuk mengembangkan interpretasi yang lebih relevan dengan konteks zaman. Yang ketiga ada toleransi atau tasamuh. Orang yang moderat dalam beragama menerima perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan serta menghormati hak-hak kelompok agama lain. Yang keempat ada menghargai perbedaan, di mana sikap ini penting untuk membangun hubungan yang harmonis dan damai antar umat beragama. Yang kelima ada dialog dan kerjasama. Hal ini penting juga untuk membangun pemahaman dan saling menghormati, serta untuk mencari solusi bersama dalam menghadapi berbagai tantangan. Yang keenam ada mencari jalan tengah atau tawasuh. Hal ini berarti menghindari sikap ekstrim yang mengarah pada radikalisme atau fanatisme. Yang terakhir ada kemudahan dalam beragama, yaitu untuk menghindari beban agama yang berlebihan dan untuk memfokuskan pada esensi nilai-nilai luhur. Nah, materi selanjutnya yaitu tujuan adanya moderasi beragama. Yang pertama ada mencegah ekstremisme dan radikalisme, yaitu ditekankan pada sikap tengah dan toleransi. Moderasi beragama ini membantu meredam potensi konflik dan kekerasan yang dipicu oleh interpretasi agama yang sempit dan kaku. Yang kedua ada membangun kerukunan dan toleransi antar agama, yaitu ditekankan pada pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh semua agama.
agama, sehingga dapat mengurangi potensi konflik dan menciptakan suasana yang damai dan harmonis. Yang ketiga, ada memajukan kemanusiaan dan kesejahteraan bersama, yang dimana ditekankan pada nilai-nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, dan persaudaraan. Moderasi beragama ini mendorong pengembangan masyarakat yang lebih adil, damai, dan sejahtera. Yang keempat, ada meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang ditekankan pada pemahaman agama yang lebih moderat dan toleran. Moderasi beragama ini mendorong umat agama untuk lebih fokus pada esensi nilai-nilai luhur agama, bukan pada ritual atau simbol yang bersifat formal. Nah, yang terakhir ada membangun masyarakat beradab, yaitu ditekankan pada mendorong masyarakat untuk bersikap santun, toleran, dan menghadapi perbedaan. Selanjutnya ada indikator utama penguatan moderasi beragama. Yang pertama ada toleransi, yang dimana menghormati keyakinan dan praktik agama lain, serta hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain. Yang kedua ada komitmen kebangsaan. Ini berarti meyakini dan setia kepada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Ini juga berarti menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan agama tertentu. Yang ketiga ada akomodatif terhadap budaya lokal. Ini berarti bahwa agama tidak hanya hidup dalam ruang kosong, tetapi juga berinteraksi dan beradaptasi dengan budaya lokal, dan memastikan bahwa agama tidak menjadi sumber konflik, tetapi sebaliknya menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang terakhir ada anti kekerasan, yaitu menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama. Berarti bahwa agama harus digunakan sebagai sumber inspirasi untuk membangun perdamaian dan kesejahteraan. Pesan atau pesan metode pembelajaran agama Islam tentang moderasi beragama. Metode pembelajaran ini tentang moderasi beragama memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya toleransi. Pendekatan yang integratif yang berfokus pada nilai-nilai wasatiyah membantu dalam memahami dan mempraktikkan konsep moderasi dalam kehidupan sehari-hari. Model pembelajaran yang konseptual ini berwawasan wasatiyah serta penanaman nilai-nilai moderasi Islam lainnya. Materi selanjutnya yaitu saran dan rekomendasi untuk masyarakat dalam moderasi agama. Yang pertama ada meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain. Contohnya ada 3. Yang pertama, membaca buku dan artikel tentang agama lain, yaitu mengajarkan nilai-nilai dan praktik keagamaan yang berbeda. Contoh yang kedua, mengikuti seminar atau workshop tentang kerukunan agama yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keragaman agama di Indonesia dan cara membangun hubungan yang harmonis. Contoh yang ketiga, berdialog dengan tokoh agama lain, yang dimana dapat membantu pemahaman dan saling menghormati antar kelompok agama. Yang kedua ada menghargai perbedaan dan menghindari sikap toleran. Terdapat 3 contoh di dalam pengertian ini. Contoh pertama yaitu tidak merendahkan atau mengolok-olok agama orang lain sehingga dapat memicu konflik dan merusak kerukunan antar agama. Contoh yang kedua yaitu tidak mengekspresikan keyakinan secara berlebihan yang dapat memicu konflik sehingga membuat orang lain merasa tidak nyaman dan menimbulkan ketegangan. Contoh yang ketiga yaitu menolak segala bentuk kekerasan atas nama agama, yaitu mengajarkan kasih sayang, damai, dan toleransi, bukan kekerasan. Yang ketiga yaitu mempraktikkan nilai-nilai agama di kehidupan sehari-hari. Di sini terdapat 3 contoh. Yang contoh pertama yaitu kejujuran, bersikap jujur dalam segala hal baik dalam urusan pribadi maupun politik. Contoh yang kedua itu kasih sayang, menunjukkan kasih sayang kepada semua orang tanpa memandang agama, suku, atau ras. Contoh yang ketiga yaitu perdamaian, menjaga perdamaian dan menghindari konflik dengan siapapun. Yang keempat yaitu menjaga sikap tenang dan tidak mudah terprovokasi. Terdapat 2 contoh di dalam pengertian ini. Contoh pertama yaitu memeriksa informasi sebelum menyebarkannya. Informasi yang tidak jelas sumbernya atau berpotensi menimbulkan konflik sebaiknya tidak usah disebarluaskan. Contoh yang kedua, menghindari provokasi dan ujaran kebencian, yaitu bersikap bijak dan tidak mudah terpancing oleh provokasi. Sekian video
penjelasan presentasi yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Burung camar terbang melayang, mencari ikan di laut lepas. Presentasi video telah usai ditayangkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.